Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sebelumnya Pak ucapkan kepada Ananda semua yang telah meluangkan waktu itu untuk melaksanakan kegiatan Zoom meeting pada sore hari ini dalam rangka itu memberikan sedikit pengetahuan atau pemahaman terkait bagaimana cara mengatasi pribadi yang introvert. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pribadi yang introvert itu? Nah, ini Bapak akan jelaskan nanti. Kalau ada yang bertanya nanti silakan. Kalau yang belum paham. Nah, yang pertama itu kita lihat bahwa tipe kepribadian introvert itu artinya seseorang itu akan memiliki karakteristik tertarik dengan pikiran dan perasaannya sendiri. Dia itu cenderung lebih suka menyendiri, suka mendiam, tidak mau terbuka dengan orang lain. Nah, ini salah satu contohnya. Tertarik dengan pikiran dan perasaannya sendiri. Tampil dengan muka pendiam dan tampak penuh pemikirannya. Biasanya tidak menyukai banyak teman, sulit membuat hubungan baru, menyukai konsentrasi dan kesunyian, tidak suka dengan kunjungan yang tidak diharapkan, baik bekerja sendirian daripada kelompok. Nah, orang yang memiliki tipe kepribadian introvert ini adalah orang yang lebih cenderung itu dalam menyelesaikan pekerjaannya atau orang yang merasa dia lebih nyaman kalau dia itu sendiri. Dia tidak menyukai keramaian. Dia tidak menyukai bekerja itu secara berkelompok. Dia lebih nyaman kalau orang itu tertutup, tidak ada gangguan dari orang lain. Nah, mungkin dari Anda semua ada yang memiliki tipe-tipe introvert ini. Kehadiran orang lain itu mengganggu ketenangan. Bekerja bersama atau kelompok itu bisa mengganggu konsentrasi pikiran. Nah, ini contoh-contoh tipe kepribadian yang introvert itu. Nah, apakah bagus nanti kepribadian introvert itu untuk diri kita dalam menjalani kehidupan? Nah, ini kita lihat nanti. Kemudian, nah, dapat kita simpulkan bahwa orang yang kepribadian introvert itu orang yang tidak mudah untuk menyesuaikan diri. Nah, mungkin ada dari Ananda semua yang bertipe introvert karena ketika dihadapkan dengan sebuah lingkungan baru atau suasana yang baru itu tidak mudah untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya, sulit untuk menyesuaikan diri. Nah, artinya ketika kita misalnya berada di sebuah lingkungan baru atau eh, baru ketemu dengan sebuah kawan baru, misalnya mau masuk sekolah atau mau masuk kuliah nanti. Nah, kemudian itu sangat sulit untuk menyesuaikan diri. Artinya susah sekali untuk berbaur dengan orang-orang yang baru kita kenal. Nah, ini contoh tipe kepribadian introvert itu. Nah, kemudian dia cenderung dipengaruhi dunianya sendiri. Nah, daripada dunia luar, dia lebih senang bermain dengan dirinya sendiri. Dia lebih nyaman bermain dengan dirinya sendiri tanpa gangguan orang lain. Nah, dia lebih suka berpikir sendiri gitu. Nah, artinya orang yang mempunyai kepribadian introvert ini adalah orang yang mempunyai kepribadian tertutup. Jarang orang mengetahui apa yang dirasakannya. Jarang orang mengetahui apa sih kepribadian anak ini, apa sih kesukaan anak ini, apakah cita-cita anak ini, karena dia tidak mau terbuka dengan orang lain. Dia tidak mau terbuka dengan apa yang dirasakannya itu. Terkadang orang yang introvert ini dia tidak bisa untuk menyatakan apa yang dirasakannya itu kepada orang lain, makanya dia lebih dipendam sendiri. Nah, apakah bagus kepribadian introvert ini? Tentu kepribadian introvert ini tidak bagus untuk dipertahankan karena ini dapat menutup potensi kita. Kadang potensi kita itu orang melihatnya ketika kita itu terbuka dengan orang lain. Nah, makanya orang bisa menilai sana. Kalau seandainya kita tertutup dengan orang lain itu tidak tahu apa sih potensi anak ini, apa sih yang tidak disukainya. Makanya kepribadian introvert ini perlu dirubah atau
harus cepat diatasi, karena kalau tidak ini akan berpengaruh nanti kepada lingkungan ke depannya. Nah, kemudian, nah ini ciri-cirinya kepribadian introvert itu. Nah, lebih banyak menggunakan lobus frontalis. Nah, maksudnya lobus frontalis itu mungkin ada beberapa penelitian yang yang ditemukan oleh seseorang itu, ada otak orang tipe introvert itu cenderung lebih banyak menggunakan lobus frontalis katanya. Bagian otak yang bertugas merencanakan, memikirkan penyelesaian masalah serta mengingat. Nah, kemudian yang kedua, berorientasi kepada benak mereka sendiri. Artinya, orang yang introvert itu lebih suka memikirkan gagasan atau memori di dalam benaknya sendiri. Karena itu, kegiatan seperti meneliti, orang yang suka membaca atau menulis dapat lebih menarik perhatian bagi orang yang introvert. Nah, kayak orang-orang yang suka membaca atau menulis dalam kesendirian, dalam keheningan itu, ini lebih cocok untuk orang-orang yang introvert itu. Ini ciri-ciri kepribadiannya. Mungkin dari Anda semua itu ada yang memiliki kepribadian ini. Dia lebih suka menyendiri, gitu. Dia lebih nyaman menulis, tidak diganggu oleh orang lain. Nah, kemudian yang ketiga, dia lebih nyaman berbincang secara empat mata. Nah, dalam berinteraksi dengan orang-orang tipe introvert ini, dia cenderung lebih nyaman itu untuk berbincang secara empat mata dibandingkan berbincang dengan kelompok besar. Nah, artinya dia lebih suka berdiskusi itu secara face to face. Dia suka berdiskusi secara berkelompok. Nah, kemudian mereka juga biasanya lebih suka deep talk. Nah, artinya dia merasa bahwa interaksi dengan sedikit orang tetapi memiliki makna yang lebih dalam dan dapat lebih bermanfaat daripada dia berkomunikasi dengan orang banyak tetapi tidak memberi makna yang dalam atau tidak bermanfaat. Nah, makanya orang introvert itu melakukan interaksi dengan banyak orang hanya untuk sekedar saja. Kayaknya dia lebih tertutup orangnya kalau tipe kepribadian introvert ini. Mungkin dari kita ada yang memiliki ciri-ciri kepribadian ini barangkali. Nah, kemudian selanjutnya itu bagaimana cara kita mengatasi kepribadian introvert. Apakah perlu kepribadian introvert ini untuk diatasi? Kalau menurut Bapak ini sangat perlu untuk diatasi. Karena kepribadian introvert itu tidak bagus dalam perkembangan sosial dari kita. Karena kita tidak hanya mampu untuk untuk menjalani kehidupan itu dengan sendiri, karena juga kita bisa membutuhkan orang lain. Nah, misalnya ketika kita bekerja nanti ingin bekerja di sebuah instansi atau perusahaan, kalau kepribadian kita itu introvert, jadi orang tidak mengetahui kemampuan kita, orang tidak akrab dengan kita, artinya orang kita tidak dapat atau relasi untuk menuju ke instansi yang kita inginkan. Artinya kita tidak tertutup, kita tidak terbuka sama orang, kita tertutup. Makanya kepribadian introvert ini kalau bisa itu dihindari, kalau bisa itu diatasi gitu. Kalau yang bagi adik-adik atau Anda semua yang mempunyai kepribadian introvert ini, karena ini akan menghambat perkembangan kita untuk kedepannya. Nah, kemudian, ini cara yang pertama, menulis tentang hal-hal yang menarik. Nah, topik yang Anda tulis itu tidak harus tentang diri kita. Nah, tapi juga bisa menggunakan di jaringan sosial. Kan kita sekarang tidak ada yang tidak mempunyai media sosial. Pasti punya, ada Instagram, YouTube, Facebook. Nah, artinya kita bisa menulis itu melalui di Facebook buat story, tapi story-nya itu yang bermanfaat. Di WA juga, di YouTube juga, kalau ada yang hobi membuat video silakan di YouTube. Artinya itu akan sedikit demi sedikit itu akan merubah kepribadian kita yang awalnya introvert, ternyata kita sudah mulai terbuka di media sosial. Nah, di media sosial itu kita juga bisa membangun hubungan yang kuat dengan banyak orang. Nah, banyak sekarang orang-orang yang terkenal itu, orang-orang yang contohnya orang-orang yang terkenal sekarang, dia itu mempunyai ciri khas, karakternya unik. Contoh saja kita lihat
siapa sangka Dimas Ahmad itu dia bisa satu partner dengan Raffi Ahmad. Kita nggak tahu kan. Nah, karena melalui apa? Karena melalui jaringan sosial juga. Nah, artinya orang tahu ternyata dia mirip Raffi Ahmad. Kita nggak tahu kan. Nah, artinya hal-hal yang yang membuat menarik itu di media sosial itu akan cepat perkembangannya, karena rata-rata orang 80% di Indonesia itu dia mengakses media sosial itu. Nggak ada orang yang nggak punya media sosial sekarang. Ada, bahkan orang-orang tua pun dia pengen mempunyai media sosial, apalagi anak-anak muda, kaum muda itu. Makanya bagian Anda semua yang punya media sosial, manfaatkan media sosialnya itu dengan cara yang baik untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan bersosialisasi. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua itu mendalami bidang yang diminati. Nah, ini ada keterangannya. Cobalah untuk mendalami suatu hal hingga Anda menjadi ahli dalam bidang tertentu. Lanjutkan dengan menuliskannya dan berbagi pengetahuan tersebut kepada orang lain dengan bidang yang sama. Nah, artinya, kalau seandainya misalnya si Yoli punya ahli, misalnya dia ahli di bidang pramuka. Nah, artinya silahkan dalami bidang pramuka. Silakan ikuti apapun latihannya. Silakan ikuti misalnya camp atau camping atau KMD misalnya sampai dia benar-benar ahli di bidang itu. Kemudian tuliskan berbagai pengetahuan tentang pramuka itu. Kemudian bisa juga diajarkan kepada orang lain. Artinya bisa juga diajarkan kepada adik-adiknya di sekolah, atau mana tahu bisa menjadi seorang instruktur juga nanti di pramuka. Nah, banyak lagi bidang-bidang dari Anda semua, atau yang hobi menulis puisi barangkali. Sini mungkin ada yang hobi menulis puisi. Nah, kalau seandainya Anda ada hobi yang menulis puisi, silakan dalami bidang itu. Nah, kemudian tuliskan apa-apa saja yang mau dipuisikan. Nah, kemudian bisa juga setelah itu kita ajarkan kepada orang lain. Nah, terkait bidang yang sama itu. Nah, ini cara yang kedua itu untuk mengatasi kepribadian introvert, agar kita tidak hanya menutup diri saja. Terkadang kita harus perlu, bukan terkadang, bahkan kita harus perlu itu keluar dari zona nyaman kita sendiri. Kita harus keluar dari apa yang merasa nyaman dalam diri kita dan merubah sesuatu itu pada sesuatu yang baru, agar di diri kita itu tidak terlalu nyaman di zona yang sama gitu. Nah, kemudian yang ketiga ada istilahnya itu melakukan interaksi sederhana. Nah, lakukanlah interaksi sederhana seperti seperti menyapa orang dengan kontak mata yang baik. Upayakan untuk percakapan kecil dengan beberapa orang. Nah, artinya kita perlu melakukan interaksi sederhana dengan orang yang awalnya kita itu biasanya mungkin orang yang introvert itu dia lebih kalau bertemu itu dia hanya apa saja, dia lebih senyum misalnya kan. Nah, ini mulai lakukan interaksi sederhana seperti menyapa ibu, bapak, kemudian dilanjutkan dengan senyuman. Nah, kemudian bertanya sedikit. Nah, itu bisa melatih kita menjadi orang-orang yang tidak introvert. Itu bisa melatih kita menjadi orang-orang yang ekstrovert, orang-orang yang terbuka. Nah, artinya interaksi sederhana ini tujuannya untuk melatih kepribadian kita yang introvert itu agar mulai terbuka, membiasakan diri untuk berkomunikasi dengan orang lain. Nah, itu tujuannya. Kemudian yang keempat itu belajar public speaking. Nah, public speaking ada yang tahu? Nah, public speaking itu artinya kemampuan kita itu untuk berbicara di depan banyak orang. Nah, seperti guru-guru misalnya, Bapak itu juga belajar public speaking, bagaimana berbicara di depan kalian semua. Bagaimana cara menerangkan materi pelajaran. Nah, hal ini juga merupakan salah satu bentuk untuk menyalurkan energi yang sangat efisien bagi seorang introvert. Biasanya orang-orang yang introvert dia tidak public speaking, dia public speaking itu rendah.
dia nggak mampu berbicara di depan banyak orang, dan itu perlu dilatih minimal public speaking dengan teman-teman atau adik-adik di rumah. Kemudian setelah itu lanjut public speakingnya itu kepada eh, atau yang lebih di sekolah kepada teman-teman juga bisa, atau bisa menjadi ketua kelas, memimpin diskusi gitu. Artinya dibiasakan itu berbicara di depan orang banyak. Nah, ini pentingnya public speaking. Karena dalam hidup kita, kita tidak hanya selalu mendengarkan apa yang diucapkan orang. Terkadang kita juga perlu berbicara di depan banyak orang. Nah, jangan merasa bahwa kita itu alah dengarkan saja kata orang, kita tidak perlu berbicara banyak orang. Terkadang di satu kondisi dan situasi kita perlu berbicara dengan banyak orang. Kita perlu menyampaikan apa yang kita ingin sampaikan. Kita perlu menyampaikan apa yang terfikirkan oleh kita, yang rasanya itu memang benar-benar harus kita sampaikan dan harus dilakukan gitu. Makanya public speaking itu penting sekali. Biasanya di sekolah salah satu cara untuk melatih public speaking itu kan dengan organisasi, di OSIS misalnya, atau MPK, atau ikut ekskul yang lain. Itu kan itu membutuhkan bicara atau komunikasi dengan kawan-kawan atau orang-orang banyak. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir itu menikmati waktu sendiri. Nah, ini maksudnya mungkin sesekali luangkan waktu itu untuk diri sendiri, atau populernya disebut me time. Nah, kegiatan ini berguna sebagai upaya menyegarkan diri dari kepenatan pada sebagian budaya masyarakat. Nah, tipe ekstrovert cenderung lebih disukai pada introvert. Nah, ekstrovert ini kebalikan dari introvert itu. Tipe ekstrovert ini orang yang cenderung itu terbuka terhadap orang lain. Tapi tipe ekstrovert yang terlalu berlebihan itu tidak bagus juga. Nah, makanya tipe ekstrovert itu harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi juga. Nah, berdasarkan anggapan umum, introvert memiliki kesehatan mental dan kehidupan yang kurang baik. Nah, dibandingkan ekstrovert. Namun hal itu tidak benar. Tidak orang yang memiliki ciri kepribadiannya itu introvert itu belum tentu kehidupannya itu kurang baik juga. Namun harus dirubah atau harus segera mungkin dirubah kepribadiannya itu menuju ekstrovert. Karena kalau orang kepribadian introvert itu dia cenderung dia cenderung itu tidak mampu menyelesaikan permasalahannya itu dengan sendirinya. Kalau seandainya dia memiliki sebuah masalah yang sangat berat, nah sementara dia orangnya introvert, dia tidak extrovert, artinya dia tidak mampu untuk meminta bantuan kepada orang lain, dan akhirnya dia malah pusing sendiri, dia malah stres sendiri, dia bisa depresi sendiri, bahkan dia bisa bunuh diri sendiri gitu. Karena dia tidak, masalah itu berat, dia tidak juga terbuka kepada orang lain tentu tidak tahu. Makanya kepribadian introvert ini jangan dibiasakan, jangan terlalu. Kalau seandainya Anda semua mempunyai kepribadian ini, nah itu segera keluar dari kepribadian introvert itu, harus menuju kepribadian yang ekstrovert. Artinya kepribadian yang terbuka, artinya orang lain itu tahu tipe kita, orang lain itu tahu kemampuan kita gitu. Artinya itu untuk kepribadian kita itu agar lebih bermanfaat bagi orang lain. Bukan berarti kepribadian introvert itu tidak bermanfaat bagi orang lain. Namun kepribadian introvert ini tentunya ini akan menghambat diri kita untuk perkembangan kita untuk kedepannya gitu. Nah, mungkin ini sedikit materi yang bisa Bapak sampaikan ini terkait mengenai kepribadian yang introvert ini, karena ini juga penting bagi kita semua, karena banyak anak-anak sekarang itu yang tipenya kepribadiannya itu introvert, dia tidak mau terbuka dengan orang lain gitu. Makanya ini sangat penting Bapak sampaikan pada anak-anak semua. Mudah-mudahan yang meluangkan waktu ini dapat
sedikit memahami apa yang Pak sampaikan, atau yang memiliki kepribadian introvert juga bisa merubah kepribadian ini berangsur-angsur ke depannya gitu. Nah, dari yang Bapak sampaikan tadi, ada enggak yang ingin ditanyakan? Ada enggak? Anissa, Yoli, Novia, Nurul, Syanda, ada enggak yang ingin ditanyakan? Mana? Yoli, si Novia, Nurul, ada yang ingin tanyakan? Enggak, Pak. Ah, oke, tidak ada. Oh ya Pak, Apa? saya mau nanya, Apa Novia? Silakan Novia. kepribadian introvert sama pemalu itu beda nggak Pak? Kepribadian Introvert sama pemalu? pemalu ya. Nah, kalau Iya Pak. kepribadian introvert itu Novia, dia tuh tidak mau berbaur kepada orang lain. Dia tidak mau dirinya itu diketahui oleh orang lain, Novia. Kalau seandainya pemalu itu dia lebih cenderungnya kemana? Pemalunya itu. Kalau seandainya pemalunya itu dia misalnya apa contohnya? Ada contohnya Novia, tipe orang yang pemalu itu contohnya pemalu terhadap apa? Malu tampil di depan. Pemalu tampil ke depan. Iya Pak, nggak terbuka itu. Oh, enggak. Dia pemalu. Apa? Dia enggak terbuka? Misalkan di depan banyak orang gitu Pak, pemalu dia. Oh, di depan banyak orang. Nah, apakah itu termasuk kepribadian introvert atau tidak itu kan? Nah, coba kita lihat iya, Pak. Nah, terkadang orang yang pemalu itu dia tidak hanya orang-orang yang introvert. Dia orang-orang introvert juga bisa pemalu, Novia. Karena orang-orang yang contohnya tadi itu pemalu, misalnya dia tampil di depan kelas, artinya dia bukan dia mempunyai kepribadian introvert, ternyata dia ada masalah mental, masalah mental yang ternyata dia ketika tampil itu dia ada yang ditakutkan gitu, ada yang merasa bahwa dia itu diketawakan orang lain gitu. Nah, dia itu merasa gugup, dia tidak ada persiapan gitu. Nah, bisa saja orang yang extrovert misalnya dia dengan teman-temannya terbuka, dengan teman-temannya dia bercerita kan, tetapi ketika dia disuruh tampil ke depan, dia tidak bisa. Ya kan, banyak orang seperti itu kan. Nah, tapi dia tidak bisa digolongkan orang-orang yang punya kepribadian introvert. Bisa jadi dia mempunyai masalah, dia tidak mampu public speaking, dia tidak mampu bercerita kepada orang yang lebih banyak di depan umum misalnya. Tapi kalau yang kepribadian introvert itu Novia, dia itu lebih orangnya pendiam juga, dia tidak mau juga bercerita kepada orang lain gitu. Apa yang dirasakannya, senang menyendiri Pak. Ya, dia lebih menutup diri Novia. Nah, jangankan maju ke depan, sedangkan dengan teman-temannya saja, dengan keluarganya saja dia tidak mau bercerita. Nah, tapi kalau seandainya orang yang pemalu Novia maksudkan itu sudah ternyata dia itu tidak misalnya dia tidak suka berbicara dengan teman juga, dia suka menyendiri juga, apalagi disuruh untuk pemalu bertanya atau menerangkan materi di depan kelas, ternyata dia pemalu juga, berarti dia termasuk introvert itu, menutup diri dia kan. Kemudian tetapi kalau ada dia yang pemalu, dia pemalu itu karena gugup barangkali, tetapi dia bergaul dengan teman-temannya itu dia dia fair, dia suka berbaur dengan teman-temannya, dia suka bercerita dengan teman-temannya, dia suka meminta saran dengan teman-temannya. Namun ketika dia disuruh untuk bercerita di depan, disuruh untuk bertanya, dia malu. Nah, arti dia tidak termasuk kepribadian introvert itu. Berarti dia mempunyai masalah itu public speakingnya. Dia tidak mampu atau gugup, bisa jadi dia masalah mental, takut diketawakan orang, bisa jadi seperti itu Novia. Banyak yang seperti itu. Pak, kalau kebalikannya gimana Pak? Kebalikan apa? Yang ekstrovert.
Bukan kayak misalnya dia itu nggak malu bicara di depan public speaking. Ya. Tapi kalau dia sama teman-temannya nggak terbuka, Pak. Oh, Gimana, Pak? itu. Kalau sama teman-temannya dia enggak terbuka. Kalau dia di apa? Kalau dia disuruh untuk apa? Maju ke depan, dia mau gitu. Iya, Pak. Nah, ini mantap pertanyaannya si Nurul. Terkadang ada orang-orang itu yang mempunyai kepribadian ketika dia tampil ke depan, dia bebas menceritakan apa saja. Dia bersedia. Namun ketika dia ditanya dengan temannya, dia tidak mau menceritakan itu kepada orang lain. Nah, banyak itu. Nah, artinya dia ada hal-hal yang khusus yang dia tidak mau bercerita dengan orang lain. Tetapi dia mampu untuk tampil ke depan. Nah, artinya dia bukan merupakan tipe introvert itu si Nurul. Tapi tipe yang introvert ini dia benar-benar itu memang dia itu lebih menutup diri. Dia lebih tertarik dengan perasaannya sendiri. Dia lebih pendiam. Dia tidak mempunyai banyak teman, sulit membuat hubungan baru. Dia lebih suka konsentrasi sendirian. Tapi kalau orang yang mau bercerita seperti itu, orang yang mau bicara ke depan, ternyata dengan teman-temannya dia nak mau bercerita, barangkali mungkin nggak ada juga hal-hal penting yang mau diceritakan oleh temannya. Bisa jadi dia merasa bahwa ternyata ini ya masalah yang nggak perlu kita ceritakan kepada teman, nggak sah lah. Nah, berarti dia bukan kepribadian introvert itu apa, Nurul. Kalau Nurul masuk tipe kepribadiannya yang mana? Yang introvert atau ekstrovert? Masuk kepribadian Tengah-tengah, Pak. tengah-tengah. Apa namanya tuh? Nggak tahu, Pak. Mungkin ada ya barangkali teman Nurul itu yang sesuai enggak dengan ciri-ciri ini. Nah, ini. Nggak, Pak. Lebih ke nurul. Iya, dia enggak mudah menyesuaikan diri kan dengan lingkungan sekitarnya. Nah, dia lebih asik dengan dunianya sendiri barangkali. Ada juga orang ada juga orang yang pemalu. Dia pemalu karena dia tidak sanggup bicara dengan dia tidak mampu bicara di depan banyak orang. Tetapi ketika dia dengan dengan si teman-temannya atau teman yang lain, dia mau bercerita. Tapi untuk menyampaikan ke orang banyak dia kadang nggak mau. Barangkali itu dia mempunyai masalah terkait mentalitasnya, bukan mental dalam artian dia cacat atau gimana, tidak, karena dia nak mampu berkomunikasi di depan banyak orang aja, itu perlu dilatih itu. Nah, jangan sampai itu dipertahankan. Kalau bisa dia bercerita dengan orang lain. Nah, dia juga mampu mengemukakan di depan orang banyak. Begitu juga sebaliknya tadi apa yang sampaikan Nurul itu. Dia mampu bercerita di depan banyak orang. Ternyata dengan teman-temannya dia tidak mau bercerita. Barangkali dia dengan teman-temannya itu tidak mau bercerita karena ada hal-hal yang memang tidak harus dia ceritakan gitu. Nah, gitu si Nurul. Ada lagi pertanyaan Nurul, Novia, ini orang-orang introvert ini, karena di lingkungan kita itu banyak itu orang-orang yang introvert itu tak mau dia cerita. Kalau insecure termasuk juga nggak, Pak? Insecure itu artinya orang yang apa ya? Orang yang malu terhadap dirinya ya? Iya, Nggak percaya diri. Tidak percaya diri, nak. Iya, Pak. Ya, tidak percaya diri juga termasuk itu. Ini orang-orang introvert itu. Dia tidak percaya akan kemampuannya sendiri. Dia tidak percaya terhadap hasil pikirannya sendiri gitu. Nah, itu termasuk orang yang introvert itu. Siapa tadi itu? Si Novia atau si Nurul? Nurul. Ya, kalau seandainya dia percaya diri, dia pasti dia tidak insecure. Kalau dia terbuka, pasti dia tidak insecure terhadap dirinya. Karena insecure ini kan banyak juga macamnya. Insecure terhadap apa? Insecure terhadap wajahnya barangkali. Dia nggak mau berbaur dengan orang. Kalau Novia itu insecure terhadap apa? Contohnya? Kemampuan, Pak. Oh, kemampuan. Nah, kalau kemampuannya kenapa Novia? Merasa misalkan di pelajaran itu kan ada yang bisa gitu, Pak.
Ya. Gimana? Saya tuh yakin bisa, tapi insecure nanti salah gitu, Pak. Jadi Berarti susah percaya bisa dirinya yang gitu. kurang kan? Percaya dirinya yang kurang kan? Padahal yakin bisa, cuman Betul. karena insecure itu takut salah. Ya, betul betul. Buku. Tapi si Novia ingin apa kan? Ingin mau menyampaikan kan apa yang ingin yang dipikirkannya itu. Tapi barangkali itu hanya Ya, lanjut ya si Novia. Si ya Pak. ya tadi sampai mana tadi? Tidak percaya diri ya. Iya, insecure. Ya, insecure itu. Contoh misalnya dia ada yang ingin disampaikan, dia mau menyampaikan apa yang terasa, tetapi terkadang ketika dia mau menyampaikan itu, lah enggak jadilah, takut salah, takut ditertawakan, mungkin seperti itu ya, Novia. Iya. Iya kan? Beda sama pemalu, sama nggak sama pemalu sama percaya diri nggak Pak? Apa? Kurang Itu jelas. tuh masuk pemalu atau nggak percaya diri? Pemalu itu sama nggak percaya diri Pak? Iya, itu pemalu dengan tidak percaya diri itu sama. Pemalu dengan rasa malu beda ya, Novia. Beda ya. Nah ini samakan. Beda nggak pemalu dengan mempunyai rasa malu? Pemalu. Kalau Pemalu. pemalu itu, nah misalnya si Novia ingin tampil ke depan misalnya apa? Misalnya kan, nah ada bahan yang mau disampaikan ke teman-teman misalnya. Tetapi karena Novia pemalu dalam artian takut saja nanti apa yang disampaikan itu tidak benar atau salah, nah, ternyata tidak disampaikan. Nah, kalau dia mempunyai rasa malu, nah beda lagi itu Novia. Kalau rasa malu itu, misalnya ketika Novia datang terlambat, nah itu Novia punya rasa malu itu enggak? Malu Pak. Itu kan? Nah, itu beda Malu pemalu di luar. rasa malu. Nah, orang yang pemalu ini itu sama halnya dengan orang-orang yang tidak kurang percaya dirinya. Nah, kurang percaya dirinya. Misalnya ketika Novia mau bertemu dengan keluarga, misalnya keluarga jauh kan. Nah, ketika itu Novia malu lah salaman dengan anak kakak itu katanya kan. Nah, artinya ada ketidakpercayaan dalam Ya, diri dia kan. Kenapa kok saya harus malu ya gitu. Iya kan, seperti itu kan. Jadi pemalu ya, terbuka. ya kurang percaya diri itu memang hampir-hampir sama lah walaupun bahasanya berbeda kan. Tapi yang kalau kepribadian introvert itu orang yang pemalu belum tentu dia introvert itu Novia. Orang yang tidak percaya diri belum tentu dia introvert. Bisa jadi dia mempunyai masalah di public speakingnya, dia enggak berani, dia kurang percaya diri saja, tapi dia mau untuk menyampaikan itu. Nah, begitu Novia. Orang yang teman Bapak itu ada salah satu contoh, dia memang orang yang introvert. Dia itu bicara sekedarnya saja itu Novia. Bicara sekedar, kalau bercerita dia bercerita sekedar saja, dia tidak mau banyak cerita, dia lebih suka nyaman menyendiri gitu, buat tugas sendiri. Jarang dia bertanya apa yang Bapak sebutkan tadi itu introvert ya, itu introvert itu pribadiannya. kepribadiannya. Seandainya dia mau berbaur dengan teman-temannya, dia mau bercerita, dia tidak suka menyendiri, nah itu dia lebih ke ekstrovert itu. Dia terbuka dengan temannya kan. Nah, ada si Novia pernah mendengar jendela Johari Window, pernah dengar enggak? Tidak Pak. Johari Window itu dia ada empat kuadran, itu 4 jendela. Yang pertama itu ada namanya open area, yang kedua itu hidden area, yang ketiga itu blind area, yang keempat itu unknown area. Nah, kalau open area ini
itu lebih cenderung orang-orang yang terbuka, orang-orang yang terbuka menceritakan apa-apa yang dirasakannya, apa permasalahannya. Dia lebih suka berbaur, lebih suka berkomunikasi, dia lebih suka bersosial, artinya orangnya aktif. Nah, dan kepribadian ini, jendela yang pertama ini, itu hendaknya harus dikembangkan. Kalau yang kepribadian yang kedua, itu namanya hidden area. Hidden area itu area yang tersembunyi. Artinya dia itu tertutup dengan dirinya. Dia tidak mau menceritakan kepada orang lain. Dia tidak mau apa yang dirasakan itu diketahui oleh orang lain. Pokoknya dia nyaman dengan dirinya sendiri. Kalau orang-orang yang pemalu, dia belum tentu dia introvert itu. Dia orang-orang yang tidak percaya diri, dia belum tentu introvert. Nah, karena dia ingin menyampaikan apa yang dirasakannya, tetapi hanya terkendala pikiran-pikiran apa saja. Pikiran-pikiran ternyata nanti salah lah, nanti diketawakan gitu. Tapi dengan teman-temannya dia menceritakan. Nah, kadang Bapak juga seperti itu, kadang. Nah, itu belum tentu juga termasuk kepribadian introvert. Kepribadian introvert itu memang benar-benar kepribadian yang dia suka menyendiri, pendiam, dia tidak mau bercerita dengan orang lain gitu. Dia tidak mau berbaur dengan orang lain. Apa-apa dia bisa, katanya dia bisa mengatasinya sendiri gitu. Nah, dia lebih senang dengan sendirinya itu. Novia seperti itu enggak? Enggak, Pak. Lebih terbuka sama teman, tapi malu sama di hadapan banyak orang gitu, Pak. Nah, ya. Pemalu. Ya, pemalu lah istilahnya kan. Tapi bukan termasuk introvert juga itu, si Novia. Yang perlu Novia latihkan itu adalah public speaking itu tadi. Memulai kebiasaan itu bagaimana berbicara di depan banyak orang, mengatasi pemalunya itu. Nah, itu yang harus dibiasakan. Itu bukan berarti Novia itu orang yang tertutup, introvert, tidak. Tidak itu. Nah, yang ketiga, dia itu blind area namanya. Blind area itu orang yang buta diri. Maksudnya apa? Orang lain tahu terhadap dirinya, sementara dia sendiri tidak tahu terhadap itu. Nah, misalnya Novia itu ternyata orangnya itu apa? Oh, ternyata Novia ini orangnya suka tersinggung misalnya kan. Sementara orang lain mengetahui, Nurul mengetahui itu, oh Novia ini orangnya suka tersinggung loh ternyata. Nah, Novia sendiri dia tidak tahu orangnya bahwasanya dia orangnya itu mudah tersinggung. Hanya orang lain yang mengetahui, dia tidak mengetahui. Nah, banyak orang yang bermasalah ketika dia berada di blind area itu. Dia tidak tahu sifatnya. Dia tidak tahu bahwasanya apa yang dilakukannya itu memang ya memang ini diriku katanya kan, memang tidak ada salah kok. Ternyata orang lain menilainya Novia itu orangnya seperti ini gitu. Makanya orang banyak bermasalah ketika blind areanya ini besar Novia. Ada nggak teman-teman Novia yang orangnya seperti itu? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Kalau Bapak ada itu. Nah, contohnya begini. Dia dia minta tolong sama orang. Nah, ternyata dia minta tolong itu kesannya itu memaksa nanti. Nah, sudah jelas orang itu nggak bisa, nggak mampu, dia memaksa terus. Nah, apa yang dilakukannya itu dia beranggapan benar. Nah, yang menurut orang lain apa? Ya itu nih kepribadian anak nih kok memaksa kali ya. Kok orang jelas-jelas nggak bisa, orang jelas-jelas sibuk, kok dia memaksa kita untuk ini. Nah, dia nggak tahu dengan dirinya itu. Kalau dia tahu, pasti dia akan memaksa. Oh, ternyata si Novia ini lagi sibuk nih, ayo udahlah lain kali aja lah. Nah, makanya dia orang banyak membenci dia karena dia suka memaksa. Nah, karena dia nggak tahu bahwa ada di dalam dirinya itu yang tidak diketahui olehnya, sifatnya itu. Makanya orang lain itu perlu memberitahu dia sebenarnya. Terkadang kan orang lain kan takut juga memberitahunya, nanti bertengkar, salah paham bisa jadi kan. Ya. Nah, mungkin ada teman-teman Novia yang seperti itu yang dia nggak tahu terhadap dirinya itu. Nah, sementara Novia tahu sifatnya kan. Nah, kalau yang open area itu Novia, dia orang lain tahu sifatnya dan dia pun tahu juga sifatnya. Nah, tapi enak kan sama-sama tahu kan. Seandainya si Novia nggak suka begini, jangan ganggu dia sedang belajar misalnya, nanti dia marah. Si Nurul itu pasti nggak akan mengganggu itu, ya kan? Soalnya kita sama-sama tahu. Nah, makanya lebih enak sama-sama tahu.
Nah, kemudian yang keempat itu ada namanya unknown area. Unknown area itu Novia, kita nggak tahu, orang lain juga nggak tahu. Terus siapa yang tahu Pak? Hanya Tuhan saja yang tahu. Nah, apa contohnya? Oke. Tuhan saja yang tahu jodoh, mati, rezeki. Nah, itu bukan areanya manusia itu Novia. Itu areanya Tuhan. Jadi yang areanya ranahnya manusia tiga itu, open area, hidden area, blind area. Makanya dalam 4 kotak itu, nah, Bapak sarankan Novia itu harus berada di area pertama, di open area itu. Jangan sampai berada di hidden area dan blind area itu. Nah, makanya orang yang hidden area itu lebih cenderung ke introvert itu. Orang kepribadian tertutup, suka menarik diri, ya lebih senang dengan sedikit orang. Nah, banyak itu kita lihat. Putus ya tadi Novia, sinyal apa terputus tadi itu. Nah, sampai di sini ada enggak yang Novia tanyakan lagi? Nurul, Udah paham, Pak? udah ya. Jadi Novia jangan kepribadiannya introvert. Nah, ini yang Novia alami tadi itu yang tanyakan dia harus ini public speaking ini harus siapa? Di belajar, harus diperbanyak. Dilatih. Ya, harus dilatih itu. Karena ini kalau seandainya Novia masuk ke perkantoran apa namanya bekerja, tentu public speaking ini perlu Novia. Kan nggak malu bicara depan orang kan? Kan nggak malu melayani tamu misalnya. Atau bisa jadi Novia kerja di apa nanti di bank, artinya kan banyak apa menghadapi orang lain kan, berkomunikasi dengan orang lain. Nah, makanya Novia harus belajar ini public speaking ini. Seperti yang Bapak sekarang guru-guru ini kan public speaking itu kan memang harus dilatih itu agar dia mampu menerangkan materi seperti yang Bapak sampaikan. Kalau guru nak punya public speaking, bagaimana itu cara belajarnya Novia? Disuruh aja Pak, disuruh aja buat tugas, kumpul gitu aja setiap pertemuan barangkali. Oke Novia ya, Nurul. Kalau public speaking ini kuliahnya di ilmu komunikasi, Pak? Ya, ilmu komunikasi ada itu kalau mau kuliah. Atau di pelatihan-pelatihan ada juga Novia. Kalau seandainya Novia mau ikut, ada itu biasanya di kampus-kampus ada itu pelatihannya. Sebenarnya Novia, melatih public speaking ini itu bisa di SMK itu bisa sebenarnya melalui organisasi. Novia pernah ikut OSIS atau MPK? Enggak, Pak. Ya, Malu. melatih ini bisa melalui organisasi karena kan kita ada rapat, kita ada acara, kan itu banyak berkomunikasi depan orang lain. Kalau di perkuliahan, masuk ilmu komunikasi juga bisa. Masuk fakultas, kalau di UIN itu fakultas dakwah namanya, dakwah dan ilmu komunikasi. Jadi memang ini dilatih tuh orang-orang yang masuk ke jurusan ilmu komunikasi itu memang public speaking itu memang benar-benar dilatih. Karena sekarang kalau public speaking kita itu rendah, susah kita berbau dengan lingkungan. Nah, karena tidak selamanya kita diam kan. Terkadang kita juga butuh bicara di depan banyak orang. Iya Novia ya? Iya, Pak. Oke ya? Ya. Ada yang apa? Nurul atau Novia masih ada lagi? Kalau enggak, kita tutup lagi. Udah ada sejam lebih nih. Udah, Pak. Oke ya, kalau seandainya memang ada yang perlu ditanyakan terkait masalah apa, hal-hal yang apa saja lah, atau masalah karir, atau masalah lanjutan studi, atau masalah kepribadian, silakan hubungi Bapak di WA juga bisa, menemui ke ruang BK juga bisa. Itu. Oke Novia, Nurul ya. Ya Pak. Oke, Pak. Oke, baik. Terima kasih pada anak-anak semua meluangkan waktu mendengarkan materi terkait kepribadian introvert ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan tadi itu bermanfaat bagi kita semua, terkhusus bagi anak-anak semua yang mengikuti ini. Nah, karena
kepribadian introvert itu memang betul-betul kita harus merubah, harus keluar kita dari itu. Karena untuk itu akan menghambat perkembangan potensi diri kita. Mudah-mudahan setelah mendengarkan materi ini, adik-adik atau Anda semua itu mampu untuk mulai mengangsur-angsur untuk merubah kepribadiannya kalau memang ada kepribadian itu yang introvert. Oke, sampai sini saja. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Oke, Novia ya, makasih ya.